Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tuliskan, sholawat, serta dari mana kalian berasal, di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga kita semua, mendapat berkah rizki yang melimpah dan kesehatan. Amin, terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah cerita, let's go. Senja menggantung rendah di langit Singkawang. Langit berwarna jingga kusam, tercabik awan kelabu yang bergerak pelan seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Angin bertiup kencang dari arah barat, menyapu halaman terminal Singkawang yang luas dan sibuk. Serpihan plastik bekas bungkus makanan, sobekan kertas karcis, dan debu jalanan berputar-putar di udara, menabrak kaki para penumpang yang lalu lalang tanpa menyadari bahwa sebuah peristiwa kelam sedang menunggu untuk meledak. Di kejauhan, gapura besar bertuliskan, Terminal Singkawang, berdiri kokoh, cat putihnya mulai mengelupas, huruf-huruf besarnya menghitam dimakan usia. Gapura itu seakan menjadi saksi bisu ratusan perpisahan, kepulangan, dan, hari ini, sebuah duel maut yang akan menggores sejarah kelam di tempat itu. Bus-bus tua menderu, knalpotnya memuntahkan asap hitam. Klakson bersahutan. Teriakan kernet memanggil penumpang terdengar serak dan tergesa. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang berdiri diam, terlalu diam, seperti bayangan yang menolak menyatu dengan keramaian. Dialah Badrun Celeng. Pria itu berdiri di dekat deretan bangku besi terminal, tubuhnya besar dan kekar seperti bongkahan batu yang ditempa bertahun-tahun di neraka. Rambut gondrongnya menjuntai liar hingga bahu, digerakkan angin senja seperti ular hitam yang gelisah. Jenggotnya panjang dan kasar, menyatu dengan kumis tebal yang menutupi bibirnya yang pecah-pecah. Kaos hitam yang ia kenakan tampak lusuh dan melekat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk otot dada dan lengan yang penuh tato kasar, gambar tengkorak, pisau, rantai, dan simbol-simbol penjara yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah hidup di balik jeruji besi. Celana jeans pendeknya sobek di sana-sini, memperlihatkan bekas luka lama di paha dan betis, sayatan, jahitan, dan memar yang menjadi catatan bisu kehidupannya sebagai mantan bos besar napi lapas Nusa Kambangan. Wajah Badrun Celeng adalah wajah yang membuat orang menelan ludah tanpa sadar. Penuh bekas luka, ada guratan panjang di pelipis kiri, bekas sabetan senjata tajam. Ada cekungan kasar di bawah mata kanan, bekas pukulan benda tumpul. Tatapannya tajam, dingin, seperti mata binatang buas yang sudah terlalu lama hidup di kandang, kini dilepas kembali ke alam liar. Orang-orang yang berjalan terlalu dekat dengannya spontan menjauh. Ada yang menunduk, ada yang mempercepat langkah, ada pula yang berpura-pura sibuk dengan ponsel. Aura seram itu terlalu nyata untuk diabaikan. Badrun menghembuskan napas berat, dadanya naik turun perlahan, tangannya mengepal, urat-uratnya menonjol. Ia tidak datang ke Singkawang untuk naik bus. Ia tidak datang untuk pergi. Ia datang menjemput takdir. Singkawang, gumamnya lirih, suara beratnya nyaris tenggelam oleh suara mesin bus. Sudut bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum, lebih seperti seringai luka. Di benaknya terlintas bayangan masa lalu, jeruji besi Nusa Kambangan, teriakan napi, bau darah, dan namanya yang dulu ditakuti. Badrun Celeng, ketua, bos, raja neraka penjara. Namun hari ini, ada satu nama lain yang berani berdiri sejajar dengan bayangan itu. Nama yang berbisik dari angin Kalimantan. Jata, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Di sisi lain terminal, keramaian seolah terbelah tanpa disadari. Seorang pemuda melangkah masuk ke area terbuka terminal dengan langkah tenang, nyaris tanpa suara. Tubuhnya tegap, tidak terlalu besar, namun memancarkan wibawa yang membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Dialah Jata, busana khas suku Dayak Kalimantan melekat di tubuhnya, rompi bermotif etnik, ikat kepala dengan hiasan bulu, dan kain tradisional yang terikat rapi di pinggang. Kulitnya sawo matang, wajahnya tenang seperti permukaan sungai yang dalam. Namun di balik ketenangan itu, ada tatapan tajam, tajam seperti mata elang yang mengunci mangsa dari kejauhan. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah mandau panjang. Bilahnya berkilau tertimpa cahaya senja, memantulkan warna jingga dan merah seperti api yang tertahan. Mandau itu bukan sekadar senjata. Itu adalah warisan, simbol kehormatan, dan sumpah leluhur. Jata berhenti beberapa meter dari gapura terminal. Ia berdiri tegak, membiarkan angin memainkan ujung kain dan bulu di kepalanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tidak marah, tidak takut. Namun siapapun yang peka bisa merasakan sesuatu yang berat di udara, sesuatu yang membuat napas terasa lebih pendek.
Pandangan Jata perlahan bergerak, dan berhenti tepat pada satu sosok. Badrun celeng. Dua pasang mata saling mengunci dari kejauhan. Keramaian terminal masih berlangsung, tapi bagi mereka berdua, dunia seolah menyempit. Suara klakson memudar. Teriakan kernet menjadi gema jauh. Yang tersisa hanyalah desiran angin dan detak jantung masing-masing. Aura gelap dari mantan bos napi Nusa Kambangan beradu dengan ketenangan mematikan sang Panglima Dayak. Badrun mengangkat dagunya sedikit, menatap balik tanpa gentar. Jata tidak bergerak, tangannya mengencang di gagang Mandau. Senja semakin gelap, dan tanpa satu kata pun terucap, terminal Singkawang bersiap menjadi saksi awal dari duel yang tak akan berakhir damai. Angin senja semakin menggila, ia menerjang halaman terminal Singkawang tanpa ampun, membuat spanduk iklan bas berkibar liar, suara kain robek bercampur dengan gemeretak seng tua di atap terminal. Debu dan serpihan sampah berputar-putar, seolah alam sendiri tahu bahwa dua kekuatan kelam sedang saling mengukur nyali. Badrun celeng melangkah maju. Satu langkah, sepatunya menghantam aspal terminal dengan bunyi berat, seperti palu menghantam peti mati. Tubuh kekarnya bergerak perlahan, namun setiap langkahnya membawa aura intimidasi yang membuat beberapa orang refleks menyingkir. Ada yang berhenti bicara, ada yang terdiam sambil menoleh cepat lalu memalingkan wajah, seolah takut tatapan Badrun akan menempel terlalu lama. Tatapan itu, dingin, penuh luka, dan tanpa ampun. Bekas-bekas luka di wajahnya terlihat semakin jelas saat cahaya senja menimpa dari samping. Garis-garis kasar itu bukan hiasan, melainkan riwayat kekerasan, bukti hidup dari ratusan pertarungan di dalam lapas paling kejam di negeri ini. Jadi, kau Jata, gumam Badrun, suaranya rendah dan parau, seperti gesekan besi berkarat. Ia tidak berteriak, ia tidak perlu, suara itu tetap sampai. Jata berdiri tenang, kakinya tertanam kokoh di tanah. Mandau di tangannya sedikit diturunkan, namun genggaman jarinya justru semakin kuat. Ia menatap Badrun tanpa berkedip, membaca tiap detail wajah pria di depannya, rambut gondrong kusut, jenggot liar, mata penuh amarah yang belum pernah benar-benar padam. Aku Jata, jawabnya singkat. Suaranya datar, tenang, namun ada getaran dalam setiap suku kata. Getaran keyakinan, getaran sumpah. Beberapa penumpang mulai merasakan kejanggalan. Keributan terminal perlahan berkurang di area mereka berdiri. Ada jarak kosong yang terbentuk secara alami, lingkaran tak kasat mata yang menandai wilayah bahaya. Seorang kernet tua yang berdiri tak jauh dari situ menelan ludah, lalu mundur pelan. Naluri lamanya berkata, ini bukan urusan orang biasa. Badrun berhenti sekitar 5 meter dari Jata. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi yang tidak rata, sebagian menguning, sebagian retak. Senyum itu tidak membawa humor, hanya ancaman. Kau tahu siapa aku? Tanya Badrun, kepala sedikit dimiringkan. Jata mengangguk pelan. Mantan bos napi Nusa Kambangan, jawabnya tenang. Nama yang membawa banyak jeritan. Angin berhenti sesaat. Ucapan itu seperti pisau tipis yang menusuk tepat ke masa lalu Badrun. Otot rahangnya menegang, urat di lehernya menonjol. Kilasan kenangan berkelebat di benaknya, sel-sel sempit, darah mengalir di lantai beton, tubuh-tubuh tumbang di bawah perintahnya. Namun Badrun tidak tersinggung. Ia justru tertawa pendek. Hah, jeritan, katanya lirih. Itu musik tidurku bertahun-tahun. Ia membuka kedua lengannya sedikit, memperlihatkan tato-tato di dadanya. Ada gambar singa, ada tulisan kasar, ada simbol-simbol geng penjara. Semua adalah cap kekuasaan. Kau datang jauh dari hutan Kalimantan ke terminal bas kumuh ini cuma buat berdiri menatapku. Lanjut Badrun. Atau kau memang ingin mati jauh dari tanahmu sendiri? Jata tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan, membiarkan udara senja memenuhi paru-parunya. Bau solar, debu, dan besi bercampur di hidungnya. Mandau di tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena siap. Aku datang, ucap Jata akhirnya, untuk menghentikan jejak darah. Nada suaranya tetap tenang, namun kata-katanya jatuh berat di udara. Seorang ibu yang menggandeng anaknya di kejauhan merasakan bulu kuduknya berdiri, tanpa tahu mengapa. Badrun menyipitkan mata. Jejak darah. Ulangnya, darah sudah jadi jalanku, Panglima. Ia menyebut gelar itu dengan nada mengejek, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berdesir. Ia tahu busana yang dikenakan Jata bukan kostum. Ia tahu Mandau itu bukan pajangan. Jata mengangkat Mandau setinggi dada. Bilahnya kembali menangkap cahaya senja, memantul seperti lidah api.
Ukiran halus di gagangnya terlihat jelas, simbol leluhur, roh penjaga, dan sumpah perang. Setiap darah yang kau tumpahkan, kata Jata, memanggil roh. Dan hari ini, roh-roh itu menuntut balasan. Terminal Singkawang mendadak terasa sempit. Langit semakin gelap, burung-burung senja beterbangan menjauh. Beberapa bas yang hendak berangkat mendadak menunda, seolah mesin mereka ikut ragu. Badrun Celeng perlahan mengepalkan kedua tangannya. Buku-buku jarinya memutih. Bahunya mengembang. Ia mengambil posisi sedikit merendah, posisi lama yang dulu membuat banyak lawannya di penjara jatuh sebelum sempat bernapas 2 kali. Kalau begitu, katanya pelan, jangan salahkan aku kalau terminal ini jadi kuburan. Jata menggeser kakinya 1 langkah ke depan. Mandau terangkat lebih tinggi. 2 sosok ini berdiri saling berhadapan, jarak tinggal beberapa langkah saja. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Angin kembali berhembus kencang, dan detik sebelum bentrokan, seluruh terminal Singkawang menahan napas, tanpa sadar bahwa darah akan segera menyentuh aspal yang dingin. Detik itu pecah, bukan oleh teriakan, bukan oleh aba-aba, melainkan oleh gerakan naluri, naluri 2 manusia yang sama-sama terbiasa bertahan hidup di ujung maut. Angin senja berdesir keras saat Jata melangkah lebih dulu. Kakinya menghantam aspal terminal dengan langkah mantap, tubuhnya bergerak ringan namun terukur. Mandau di tangannya berayun cepat, membelah udara dengan suara, wus, bilahnya mengarah ke dada Badrun Celeng, cepat dan mematikan. Beberapa penumpang menjerit spontan. Astaga, Badrun bereaksi nyaris bersamaan. Refleks bertahun-tahun di neraka Nusa Kambangan membuat tubuhnya bergerak tanpa berpikir. Ia memutar badan ke samping, bahu kirinya turun, lalu menepis serangan itu dengan lengan bawahnya, tepat di bagian yang penuh tato dan bekas luka lama. CLANG. Bilah Mandau menghantam gelang besi kasar yang melingkar di pergelangan tangan Badrun, gelang berat peninggalan masa penjara. Percikan api kecil menyembur, membuat beberapa orang mundur panik. Namun Jata tidak berhenti. Ia berputar setengah lingkaran, kain busana dayaknya berkibar, lalu melancarkan tebasan kedua, lebih rendah, mengincar perut. Gerakannya indah namun mematikan, seperti tarian perang leluhur yang diwariskan turun-temurun. Badrun menggeram, GHRAA. Ia melompat mundur setengah langkah, perutnya hampir tersentuh ujung bilah. Angin dari tebasan itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, sedikit saja terlambat, perutnya akan terkoyak. Aspal terminal kini benar-benar kosong di sekitar mereka. Orang-orang berlari menjauh. Beberapa kernet menjerit memanggil keamanan, namun kaki mereka gemetar. Tak satu pun berani mendekat. Jata kembali mengambil posisi. Mandau diturunkan sejajar pinggang, ujungnya mengarah lurus ke depan. Napasnya tetap stabil, matanya fokus, membaca setiap gerakan bahu dan pinggul lawannya. Badrun menyeringai lebar, darah panas mengalir cepat di tubuhnya. Sudah lama ia tidak merasakan sensasi seperti ini, lawan yang tidak gentar, tidak ragu, dan tidak takut mati. Kau cepat, kata Badrun, napasnya berat. Tapi cepat saja tak cukup. Ia tiba-tiba menerjang, tubuh kekarnya melesat maju seperti banteng lepas kendali. Tangan kanannya mengepal, mengarah ke wajah Jata dengan pukulan lurus yang penuh tenaga, pukulan yang dulu bisa membuat napi bertubuh besar roboh seketika. Jata menggeser kepala ke samping. Tinju itu melintas beberapa senti dari hidungnya, menghantam udara kosong. Namun Badrun langsung menyusul dengan sikut kiri, mengarah ke pelipis. DUAK, Jata sempat mengangkat lengan, tapi benturan tetap terasa. Tubuhnya terdorong mundur 1 langkah. Rasa panas menjalar di lengannya, tulang bergetar oleh tenaga kasar mantan bos napi itu. Namun wajah Jata tetap tenang. Ia membalas. Mandau berkelebat ke atas, mengincar bahu Badrun. Kali ini Badrun tidak sempat sepenuhnya menghindar. Ujung bilah menggores bahu kanannya. SRRAT. Kaos hitam robek. Darah segar langsung mengalir, menetes ke aspal terminal. Beberapa penonton yang masih sempat melihat menjerit lebih keras. Darah keluar. Badrun berhenti sejenak. Ia menunduk, menatap darah yang mengalir dari bahunya. Lalu ia tertawa, tawa rendah, serak, dan mengerikan. Hahaha, bagus, katanya pelan. Akhirnya ada yang bisa melukaiku. Ia mengusap darah itu dengan jari, lalu menjilatnya tanpa ragu. Matanya kembali menatap Jata, kali ini lebih liar, lebih buas. Jata mengencangkan genggaman Mandau. Ia tahu, luka pertama hanya membangunkan monster sepenuhnya. Angin kembali bertiup kencang, membawa bau darah yang menusuk hidung.
Langit senja kini hampir habis, berganti warna ungu gelap. Lampu-lampu terminal mulai menyala satu persatu, menerangi dua sosok yang berdiri saling berhadapan di tengah lapangan kosong. Badrun mengubah posisi kakinya. Ia merendah, tangan terbuka, siap mencengkeram, mematahkan, atau membunuh dengan tangan kosong. Gaya bertarung brutal khas penjara, tanpa aturan, tanpa belas kasihan. Jata mengangkat Mandau sedikit lebih tinggi. Ini baru permulaan, ucapnya tenang. Badrun menyeringai. Bagus, jawabnya. Mari kita lihat, roh mana yang lebih haus darah. Mereka kembali bergerak bersamaan. Dan bentrokan berikutnya akan jauh lebih kejam. Lampu-lampu terminal menyala penuh. Cahaya kuning pucat memantul di aspal yang kini ternoda darah Badrun Celeng. Bau besi, debu, dan keringat bercampur menjadi satu. Terminal Singkawang yang biasanya hiruk-pikuk kini berubah seperti arena eksekusi terbuka, sunyi namun menyesakkan. Badrun bergerak lebih dulu. Ia menerjang dengan raungan rendah, tubuh kekarnya melesat tanpa ragu. Tidak ada teknik indah, hanya keganasan murni. Tangannya terbuka, siap mencengkeram apapun yang bisa dipatahkan. Jata tidak mundur. Ia melangkah menyamping, Mandau berputar di tangannya seperti perpanjangan jiwa. Tebasan cepat diarahkan ke leher, gerakan pendek, mematikan. Namun Badrun terlalu keras kepala untuk mati cepat. Ia menerobos masuk ke jarak dekat, membiarkan bilah Mandau menggores dada kirinya, lalu menghantam tubuh Jata dengan bahunya. Tubuh sang panglima terdorong mundur, punggungnya hampir menghantam tiang besi hal tebas. DUAK, tinju Badrun menghantam rusuk Jata. Napas Jata terhenti sesaat, rasa nyeri menjalar tajam, namun ia bertahan, kakinya tetap menapak kuat. Ia balas menyabet, Mandau mengarah ke paha. SRRAK. Darah kembali menyembur. Badrun menggeram keras. Langkahnya goyah sesaat, namun ia justru semakin buas. Dengan sisa tenaga, ia menerkam. Kedua tangannya mencengkeram bahu Jata, mencoba membantingnya ke aspal. Mati kau, teriaknya, suara pecah oleh amarah dan luka. Mereka jatuh berguling. Aspal dingin menghantam punggung. Mandau terlepas sesaat, bergeser beberapa meter, berkilau di bawah lampu terminal. Badrun berada di atas. Tangan besarnya menekan leher Jata, jari-jarinya seperti besi. Wajahnya mendekat, mata merah, napas panas bercampur bau darah. Di Nusa Kambangan, desisnya, yang lemah mati. Jata merasakan dunia menggelap di tepi pandangannya. Namun di saat-saat terakhir itu, ia teringat sumpah leluhur. Hutan, sungai, roh penjaga. Mandau bukan sekadar senjata, ia adalah kehendak. Dengan sisa tenaga, Jata meraih ke samping. Tangannya menemukan gagang Mandau. Dan dalam satu gerakan putus asa, namun sempurna, ia menusukkan bilah itu ke bawah, tepat ke perut Badrun Celeng. DUGK, suara tumpul. Badrun terdiam, matanya membelalak, mulutnya terbuka, namun tak ada suara keluar. Darah mengalir deras dari mulut dan luka di perutnya, menetes ke wajah Jata. Cengkeramannya melemah. Tubuh kekar itu perlahan runtuh, beratnya jatuh ke samping, menghantam aspal dengan bunyi akhir yang sunyi. Jata terengah-engah. Ia mendorong tubuh Badrun menjauh, lalu bangkit perlahan. Mandau masih tertancap di tubuh lawannya. Ia menariknya dengan satu tarikan tegas. Darah menyembur terakhir. Badrun Celeng terbaring telentang, mata terbuka menatap langit malam Singkawang. Tatapan buasnya telah padam. Raja neraka penjara itu akhirnya tumbang jauh dari kandangnya. Jata berdiri di atasnya. Napasnya perlahan kembali teratur. Ia menatap tubuh Badrun sejenak, tanpa kebencian, tanpa kemenangan berlebihan. Hutang darah telah dibayar, ucapnya lirih. Sirene terdengar di kejauhan. Orang-orang mulai berani keluar dari persembunyian. Mereka melihat sosok pemuda Dayak berdiri di bawah gapura besar bertuliskan, Terminal Singkawang. Mandau berlumur darah di tangannya, tubuhnya tegap meski terluka. Jata menyarungkan Mandau. Ia melangkah pergi, menyatu dengan kerumunan, busana Dayaknya bergoyang tertiup angin malam. Tak ada yang berani menghalangi. Tak ada yang berani memanggilnya. Di belakangnya, jasad Badrun Celeng tetap tergeletak, menjadi penutup kisah kelam seorang mantan penguasa neraka yang akhirnya kalah oleh ketenangan dan sumpah leluhur. Terminal kembali berisik perlahan. Namun malam itu, Singkawang akan selalu mengingat. Senja ketika darah, Mandau, dan takdir bertemu. Tamat.